Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Lucky Pet Channel. Kita lagi ada di mana? Di studio. Kasih tau dong. Gue nanya lo, mestinya lo yang menjelaskan. Jangan lo. Kita lagi ada di Syamila atau di Rumah Dakwah Syamila di Bekasi. Dan kita lagi membajak ini semua. Oke? Kita lagi gaya-gayaan walaupun ini acting. Oke. Gimana Fed, kita mau ngebahas apa hari ini? Ngebahas tentang yang lagi happening ya. Sebenarnya ini tema-tema yang lumayan menakutkan, scary. Menakutkan dan menegangkan. Banyak dari kita malas buat ngebahas ini karena takut sebenarnya, bukan karena apa-apa. Padahal Nabi SAW bilang ini adalah hal yang memutus kenikmatan dunia yang mestinya banyak-banyak kita ingat gitu. Dan takut itu adalah sebagian dari iman juga kan? Iya. Betul. Karena kita takut amal kita belum banyak, Bib. Betul. Dan kita mau nggak mau harus mempersiapkan itu semua. Ya, makanya ntar di sini kita minta nasihat dari seseorang apa kita mau kasih tahu? Seseorang, jangan ntar aja. Jangan mau sendiri. Tapi tahu lah orang kita di Syamila. Ya, tahu lah kalau kita ada di Syamila dan kita lagi bajak di Syamila ini, mumpung orangnya nggak ada. Kita ada di tempatnya Ustadz Umar Mita. Abu Basam Umar Mita ya. Yang kemarin seriesnya baru selesai, yaitu From Earth to the Ars. Baru selesai, ini katanya mau ada lagi, cuma nanti kita tanya aja sama beliau langsung. Qad aflahal mu'minun. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita udah kedatangan yang punya tempat. Iya, tadi kan pulang dulu kita bilang. Kita ngebaca akuisisi dulu tadi dua tempat saat ya. Gimana Sat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Belum ditanya. Kita nggak ditanya, Sat. Nggak usah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum datang ke sini itu pasti sehat. Alhamdulillah. Amin Ustaz. Sehat, ngabisin makan. Iya, lagi nyiapin makan itu ya. Iya. Siap. Oh ya, kemarin sedikit info. Kemarin seriesnya Ustadz Marmita di Syamila series itu baru selesai Ustadz ya? Udah selesai belum? Udah yang From Earth to the Ars. From the Earth to the Ars. Oh, From the Earth to the Ars. Kalau the ketemu dengan huruf vokal tuh bacanya bukan the tapi the. From the Earth to the Ars. Nah, gue bisa bahasa Inggris gak sih lo? Iya benar. Itu kalau malu aja nih. Yang bisa bahasa Inggris cuman dia kalau lagi asam lambungnya naik. Iya ini. Apa judulnya tasnya Ustaz? From the Earth to the Ars. From the Earth to the Ars. Oke, antara bahasa Inggris dan Arab. Pase, bagus ya. Semoga kita menjadi malu ya Pet. Amin. Gayanya kita aja Gua amin apaan sih? Kita ya barat-baratan nih. Itu ngomongnya nggak bisa, nggak jago, malu gitu. Gimana nih Pet? Kita lagi mau bahas happening nih, yang hype ya. Iya Ustaz. Jadi kita kesini tuh mau minta nasihat sebenarnya Ustaz. Ini kan katanya tempat pengakuan dosa Ustaz ya. Gitu ya. Lah tadi katanya? Enggak. Oh salah berarti. Salah. Kalau pengakuan dosa. Konsep dulu makanya. Iya. Jadi tentang apa Pet? Yang kemarin baru. Antum tuh berdua udah nikah kan ya? Udah Ustaz. Udah. Gimana ya istri antum berdua ya? Iya begitulah. Iya begitulah. Saya baru 3 menit saya rasanya pengen turun dari kursi. Apalagi istri antum bertahun-tahun. Saya mau 7 tahun. Tapi saya tahu doanya istri-istri antum. Apa, Semoga kami bersabar ya Allah. Yang kami cari hanyalah surgamu. Iya. Jangan begitu, Bib. Iya. Kayaknya ini langsung dibenerin ya sama bini gue sama bini lu nih. Iya Ustaz, bener Ustaz. Bener, Ana sebentar aja udah mau turun saya Allah. Ini ngapain berdua sih? Kalau turun berarti ketok gini nih kali angkot nih. Kiri bang. Kalau orang gila satu, yang dua itu nggak. Kalau orang gila itu sama tiga-tiganya berarti kebenaran. Beneran. Tapi kalau ada bertiga, yang gila 2 itu berarti gila beneran. Itu kaidahnya kan begitu. Iya, itu kaidah fikih Ustaz ya. Enggak juga. Bukan nih songarang ini Ustaz. Iya kan pas sama Ustaz nanyanya kalau salah berarti salah gue. Udah tadi tuh dibahas yang tadi. Jadi Ustaz, fadolah. Fadolah. Jadi ya Ustaz, kita kesini mau minta nasihat. Iya. Tentang kan kemarin lagi rame-ramenya nih Ustaz tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Masya Allah ya. Kalau kita bicara tentang kematian, poin yang pertama itu yang kita harus ketahui adalah kematian itu sebuah misteri.
Berapa banyak orang yang mereka itu memakai masker di waktu pagi, tetapi yang melepaskan maskernya orang lain di waktu siang. Berapa banyak orang yang memakai kupluk di waktu siang, yang melepaskan kupluknya itu orang lain di waktu sore, ketika dia dimandikan dan dikafani. Dan berapa banyak orang yang memasukkan kunci motor di waktu sore, yang melepaskan kunci motornya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Dan berapa banyak orang yang mereka itu menaiki pesawat dengan sukacita, gembira, tidak ada yang mereka bayangkan kecuali sampai ke tempat tujuan dan melanjutkan aktivitas setelah sampai di tujuan. Ternyata di tengah perjalanan mereka sudah menemui alam barzahnya. Nah, disitulah yang kita harus paham bahwasanya kematian itu sebuah perkara yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Makanya kematian itu sebenarnya yang menjadikan kita memahami, yang kita risaukan itu bukan kematiannya, karena kematian itu hanyalah angka deret yang pasti, dan di antara kita akan mengikuti angka deret dan angka urutnya. Tetapi yang kita risaukan itu bagaimana cara kita mati. Itulah yang menjadi perhatian penting. Makanya Masya Allah ya, kalau kita ngelihat video-video yang beredar dan viral, orang-orang yang naik pesawat itu tidak pernah sama sekali menyangka bahwasanya di tengah sukacita melepaskan keluarga, di tengah sukacita ketika melepaskan teman, melepaskan suami, menaiki pesawat itu, mereka membayangkan 2 jam nanti nonaktif handphonenya, nanti landing aktif kembali dan bertemu dengan apa yang mereka sudah buat rencananya. Tapi disitulah kita paham bahwasanya Allah itu kuasanya meliputi apapun yang ada pada kehidupan manusia, termasuk memastikan kapan seseorang itu meninggal dunia. Kedua, pelajaran dari Sriwijaya, tentunya kita harus mendoakan dulu. Saya tadi lupa mendoakan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Semoga Allah memberikan husnul khatimah pada proses kematian dan kemudian mereka diampuni oleh Allah. Yang kedua yang kita harus pahami adalah manusia itu sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah, manusia itu selalu diliputi dengan 99 ancaman kematian. 99 ancaman kematian? Ya, semenjak dia lahir. Para ulama itu menyebutkan penyebutan angka tis'atun wa tis'una maniyatan, yang artinya 99 kematian itu artinya adalah menunjukkan banyaknya. Yang mana manusia itu hanya pindah dari satu sebab kematian, pindah ke sebab kematian berikutnya. Ada bayi baru lahir, itu berarti sebab yang pertama dia sudah meninggal dunia. Salah satunya terjepit ari-ari atau kemudian ketika dia terjepit dengan berbagai macam hal. Ada yang SD baru meninggal mungkin pada sebab yang ke-10. Ada yang sudah SMA dia meninggal mungkin pada sebab yang ke-30 mungkin. Sampai dia melewati angka 70 tahun, angka rata-rata umur umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah melewati angka itu, berarti kata Rasulullah 99 sebab kematian itu sudah dilewati. Tinggal satu. Al-Haram itu tua dan renta. Yang pasti akan mempertemukan seseorang dengan kematian. Itu yang terakhir saja. Yang itu tidak bisa dilewati dan tidak bisa dipungkiri ya. Makanya kan ada orang yang selamat dari jantung, tapi belum tentu selamat dari gula. Ada yang selamat dari gula, diabetes, tetapi belum tentu selamat dari asam urat. Ada yang selamat dari asam urat, tetapi belum tentu selamat dari kanker. Ada yang selamat dari kanker, tetapi belum tentu selamat dari tumor. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah sebab kematian. Ada yang selamat dari diabetes, jantung, kanker, tumor, tapi tidak selamat dari kecelakaan. Makanya saya pernah punya murid di Bintaro, beliau itu orangnya kalau ngaji di depan saya paling rajin. Bapak-bapak umur hampir 70 tahun tapi sehat. Saya tanya, punya riwayat gula Pak? Tidak punya. Riwayat jantung? Tidak punya. Sehat. Oh, jadi penyakit-penyakit itu nggak ada ya? Nggak ada penyakit bawaan lah. Alhamdulillah. Komorbid itu nggak punya dia. Tapi alhamdulillah dengan kesehatan itu beliau pakai dalam ketaatan. Sampai pada satu waktu tiba-tiba saya ditelepon sama pengurus masjid yang ada di Bintaro mengabarkan beliau kalau tidak salah habis maghrib atau habis isya gitu pulang ditabrak jamaah pemuda yang naik motor ugal-ugalan, masuk ICU beberapa saat kemudian meninggal dunia. Disitulah kita tahu manusia itu hanya pindah dari satu sebab kematian pada sebab kematian berikutnya. Makanya kita pernah jumpai sebuah kisah nyata lagi di Palu. Di Palu itu ada satu keluarga. Di satu keluarga mereka itu selamat dari tsunami. 4 orang. Ketika mereka selamat dari tsunami, mereka traumatik mereka.
Akhirnya 4 orang ini sepakat, yuk kita pindah ke Poso. Setidaknya dengan adanya gempa-gempa susulan kita tidak trauma. Karena setelah pasca tsunami kan masih ada gempa-gempa susulan. Ya, betul. Kalau bisa dicek di beritanya. Maka akhirnya mereka berempat sepakat, yuk kita pergi ke Poso. Ketika dalam perjalanan ke Poso, mereka mengalami tabrakan fatal. 4-empatnya meninggal dunia. Justru mereka menjemput kematian ya, mereka selamat dari tsunami, tetapi mereka mendatangi kematian. Nah, disitulah kita paham Allah yang mengaturnya. Ada yang kita lihat di Sriwijaya itu kan seharusnya baru pertama kali ke Pontianak menyusul suaminya. Itu memang Allah atur begitu. Jadi dalam satu riwayat kalau kita membaca kitabnya Imam Al-Qurtubi At-Tadhkirah, Allah itu kalau akan mengatur kematian fulan itu di mana, maka Allah akan mengatur 1001 cara bagaimana fulan itu bisa pergi dari tempat yang sebelumnya menuju tempat yang dia ditakdirkan meninggal dunia. Contoh bapak saya ditakdirkan meninggalnya dan diwakamkannya di Bekasi, diatur. Oh, ibu saya meninggal lebih dulu. Lalu kemudian akhirnya meninggal lebih dulu ibu saya, kemudian bapak saya boyong ke Jakarta, ke Bekasi. Dan ketika di Bekasi sempat terjadi dialog, bapak mengatakan udah di sini aja karena kondisinya lagi kayak gini. Dan beliau ternyata disemayamkannya di Bekasi. Disitulah kita paham. Maka manusia itu memang sudah diatur oleh Allah, dan aturan Allah itu 1001 cara untuk mematikan manusia dan mewafatkannya. Lepasnya kita dari satu kematian itu tidak menjamin kita lepas dari ancaman-ancaman berikutnya. 99 hanya berpindah saja. Saya masih ingat betul itu. Dulu kisah tentang pesawat Sukhoi. Kan ada yang selamat tuh. Ada yang selamat karena yang penerbangan pagi kan VVIP. Penerbangan untuk pejabat teras, untuk orang-orang ini kan. Karena pesawat Sukhoi akan diproyeksikan menjadi pesawat massal penumpang. Ya. Makanya diuji coba dengan VVIP dulu penerbangan pagi yang menabrak Gunung Ciremai, Gunung Salak. Ya. Maka ketika kita ngeliat itu ada di dalam list penumpang itu ada nama-nama yang harusnya ikut pada pesawat tersebut. Penerbangan itu ternyata mereka tidak jadi. Tapi selang beberapa bulan ada di antara orang-orang yang harusnya di pesawat itu meninggal juga karena serangan jantung. Jadi hanya pindah saja sebenarnya. Jadi itulah yang menjadikan kita harusnya paham manusia itu dekat sekali dengan kematian. Kita mungkin kita tidak berjodoh dengan Fulana. Mungkin kita tidak berjodoh dengan Desi. Mungkin kita tidak berjodoh dengan Fatimah. Mungkin kita tidak berjodoh dengan Aisyah. Tapi pasti kita berjodoh dengan kematian. Dan Allah pasti akan memperjumpakan kita dengan kematian. Itu pelajaran kedua yang kita dapatkan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari kejadian Sriwijaya ini apa? Pelajaran ketiga yang kita jumpai dari pelajaran tentang tabrakan Sriwijaya ini adalah menunjukkan bahwasanya ketika kematian itu merupakan sebuah keniscayaan, maka yang paling penting itu sikapnya orang-orang yang di pesawat itu kita harapkan adalah sikap yang terbaik ketika dalam 19 detik itu. Ya kan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal kan tergantung penutupnya. Dan saya berhusnudon ya ketika karena kan pesawat Sriwijaya itu kan terjadi menukik begitu tajam dalam 19 detik. 19 detik itu hampir 600 sekian kilometer per jam misalnya. Iya. Dalam waktu 19 detik itu mungkin suasananya luar biasa dan tapi saya berharap betul pada saat itulah Allah memberikan kesempatan orang untuk mengucapkan kalimat Allah dan la ilaha illallah. Terkadang malah justru kita menjumpai mungkin dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, saya khusus menyampaikan kepada keluarga. Memang sih pasti menyedihkan ditinggalkan dengan cara yang semacam ini. Tapi kita harus paham, tidak ada persepsi yang benar yang mengatakan bahwasanya orang yang mati tabrakan itu lebih buruk daripada orang yang mati di atas kasur. Karena bisa jadi orang yang meninggal dunia di Sriwijaya itu husnul khatimah. Karena bisa jadi dia perginya dalam rangka ibadah. Ada seorang istri menyusul suaminya. Kan berarti dia dalam ketaatan. Betul, Ya kan?
Ada orang yang mungkin sedang bekerja, dia sedang mengais rezeki untuk diberikan. Kita kan pada keluarga karena bisa jadi ada orang yang tidur, sama-sama tidur meninggal dunia, itu bisa jadi husnul khotimah, bisa jadi su'ul khotimah, tergantung niatnya. Ada orang yang tidur yang dia pikirkan uang, su'ul khotimah ketika mati, ketika tidak bisa bangun dari tidur. Ada orang yang sebelum tidur dia berzikir, dia ingat dosa-dosanya, dia sempat mengucapkan astagfirullah, ya Allah banyak sekali dosa saya, nanti malam saya akan tahajud. Ternyata meninggal dunia, berarti husnul khotimah. Karena sudah niat ya, dia mau ibadah, mau tahajud. Kita kan nggak ngerti, karena masyarakat kita suka sekali ngomong gini, wah kalau meninggal tabrakan tuh nanti arwahnya begini. Nggak ada. Mitos dulu saja, bohong saja. Mitos, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena itulah yang menjadikan kita memahami, bagi keluarga jangan bersedih. Kalau menangis wajar, menangis itu tidak dilarang di dalam agama. Yang dilarang itu meratap. Rasulullah itu pernah, beliau itu gendong atau bawa Ibrahim ketika meninggal dunia, meneteskan air mata sampai Abdurrahman bin Auf bertanya, mahadhidumu, ini air mata apa ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, innal uyunata duma wal quluba, innal uyunata duma wal quluba tahzan wala narda illa biqada'i rabbina. Mata punya hak bersedih, hati punya hak dalam sedihnya, tetapi kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Nangis tidak apa-apa. Itu udah fitrahnya ya Ustaz. Sudah fitrah manusia. Nah, terus saya menyampaikan, kalau untuk menepis rasa kesedihan gimana ditinggalkan orang yang kita cinta? Ada 3 yang kita harus tahu. Yang pertama, bahwasanya orang kalau sudah ditinggalkan orang yang dia cinta itu, yang pertama kita harus mengimani bahwasanya Allah itu mencintai orang yang kita cintai lebih daripada kita mencintai mereka. Dulu saya ketika ditinggalkan bapak, saya mencoba mencari perkataan ulama gitu yang bisa menenangkan gitu. Lalu saya ketemu dengan sebuah pernyataan semacam ini. Kita kan kadang-kadang merasa saya itu cinta bapak. Cintanya kita sama bapak tidak akan pernah mampu mengalahkan cintanya Allah sama bapak. Bahkan cintanya Allah sama kita itu lebih daripada cintanya kita sama diri kita. Lah kalau kita yakin bahwasanya bapak kita beriman, orang-orang yang di pesawat itu beriman, dan dia pulang kepada Zat yang Rahman dan Rahim, setidaknya kita tenang. Itu yang pertama, bisa untuk mengeringkan sedikit dari air mata. Yang kedua, apa yang kemudian kita harus ingat? Yang kedua, sebenarnya ini bukan perpisahan. Kalau bagi orang yang beriman, ini hanyalah jam keberangkatan yang berbeda. Bagi keluarga yang ditinggalkan, maka sesungguhnya dia mengambil keberangkatan agak siang. Bagi keluarga yang ikut dalam pesawat tersebut, maka dia mengambil keberangkatan lebih pagi. Tetapi kalau tujuannya sama, yaitu menuju kepada surganya Allah, pasti di surga itu nanti akan ketemu kembali. Hakikat perpisahan itu bukanlah ketika yang satu mati dulu, yang satu meninggal nanti. Bukan itu pisah. Pisah itu ketika yang satu di neraka, yang satu di surga. Nah, itu perpisahan yang sebenarnya ya Ustaz ya. Ya, makanya itu yang kemudian menjadikan kita ya memang sedih-sedih, tapi tetap kita harus menguasai hati kita, bahwasanya kita perlu pegangan untuk mengontrol hati kita supaya sedihnya kita tidak sampai jatuh kepada ratapan. Makanya yang kedua, ini tuh bukan berpisah. Makanya kalau saya tuh sedang menenangkan diri saya ketika memori saya ingat bapak dan ibu, ya saya ingat ini tuh bukan perpisahan, tapi jam keberangkatan yang berbeda. Antum ke Bandung, saya ke Bandung. Antum mengambil jam 6 pagi, saya mengambil jam 12 siang. Tapi kalau sama-sama ke Bandung ketemu insya Allah. Berarti ini hanya jam keberangkatan yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktunya Allah itu tidak pernah salah. Musimnya mangga tidak pernah tabrakan dengan musim durian. Musim durian tidak pernah tabrakan dengan musim rambutan. Kalau Allah itu sedemikian detailnya mengatur setiap musim dan mengatur setiap masa berbuahnya setiap tanaman, tidak pernah salah sama. Allah itu juga tidak pernah salah memilih kapan seseorang meninggal dunia. Pasti sudah dipersiapkan Allah yang terbaik. Ini contoh nyata nih, saya baru dapetin. Ada santri saya itu, dia itu umurnya masih muda, 23 tahun. Nah, sudah berniat mau nikah. Padahal beliau anak paling gede. Ya, di sini juga masih wiata bakti, belum menjadi karyawan karena masih baru membaktikan ilmunya dan baru lulus, jadi belum diangkat jadi karyawan. Jadi masih wiata bakti dengan ya gaji pas-pasan karena masih wiata bakti. Ketika mau nikah saya sampaikan, kalau kata orang Jawa saya tanting, ente yakin mau nikah? Iya Ustaz. Betul, iya.
kan ente anak pertama, ente nggak pengen membahagiakan orang tua dulu, bantu anak-anak adik-adiknya karena dia punya adik 4. Wih, banyak juga tanggungannya. Adik 4. Enggak Ustaz, saya pengen nikah. Yakin orang tua tuh udah setuju Ustaz. Saya mencoba mempengaruhi, bukan mempengaruhi untuk menggagal, tapi untuk meyakinkan dia. Ya, ternyata dia tetap mau nikah. Ini saya khotbah nikahnya. Ternyata keteguhan dia untuk menikah itu baru terjawab sekitar 3 bulan setelah pernikahan itu. Setelah 3 bulan pernikahan, bapaknya tiba-tiba meninggal dunia karena stroke. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selang 2 bulan setelah bapaknya meninggal, ibunya meninggal dunia. Terus kemudian keempat adiknya, maka ketika dia sudah nikah, qadarullah 2 di antara 4 itu 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang 2 laki-laki sudah di pondok. Yang 2 perempuan ini akhirnya ke siapa? Kakaknya tadi baru nikah. Yang pertama ini. Dan ternyata istrinya cocok banget dengan adiknya. Masya Allah. Skenario Berarti Allah. apa yang kita dapati? Allah itu indah ketika ngatur. Skenario romantik dari Allah. Masya Allah. Saya misalkan contohnya, saya kemudian ketika bapak meninggal, Allah pertemukan dulu bapak saya. Saya dipertemukan dulu dengan Basam Basim. Bapak ketemu Basam Basim. Baru setelah itu Allah atur bapak meninggal dunia setelah melihat cucunya. Itulah kita tahu irisan Allah itu irisan yang terbaik. Makanya waktunya Allah itu tidak pernah salah. Nah, disitulah 3 perkara ini. Saya kalau misalkan suara ini nyampe kepada setiap keluarga, moga-moga ini bisa meringankan. 1, Allah lebih sayang kepada keluarga yang hari ini telah meninggal dunia lebih daripada sayangnya kita. 2, ini bukan perpisahan. Ini hanyalah jam keberangkatan yang berbeda. Dan yang ketiga, waktunya Allah itu tidak pernah salah. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, ya tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya setiap manusia itu dekat sekali dengan kematian sebagaimana dekatnya tali sandal dia. Makanya Umar bin Khattab itu pernah berkata ketika dia mendengar ada suara, ketika mendengar berita fulan meninggal dunia, lalu Umar bin Khattab berkata, laqad mata fulan, sami'tu fulanan mata, wa sayati yaumun mata Umar. Aku ini hari ini selalu mendengarkan kabar fulan telah meninggal. Dan akan datang satu hari diperdengarkan Umar juga meninggal dunia. Maka Masya Allah itu perkataan. Makanya kan kita lihat ya, coba kalau antum jujur ya, kalau kita pas waktu SD, berita apa yang sering kita dapatkan? Teman kita masuk SMP ini, teman kita masuk SMP ini. Ketika kita SMA, apa berita yang paling sering kita dengarkan? Yang kita dengarkan teman kita masuk kuliah di sini, diterima di universitas negeri ini, diterima di universitas swasta ini gitu. Ada teman kita kerja, umur kita 20-25, yang berita yang kita dengarkan, oh sekarang pulang, sekarang sudah kerja di sini, sekarang sudah merintis bisnis ini. Umur 35, umur 40. Apa berita yang sampai ke kita? Teman kita meninggal, teman kita masuk rumah sakit, teman kita meninggal, teman kita sakit, teman kita masuk rumah sakit. Nah itu sebenarnya peringatan buat kita. Karena Allah itu sebelum mengirimkan malaikat maut, laqad ja'akumun nadhir, pasti ada pemberi peringatan pertama kali yang datang. Tapi kadang kitanya juga suka kurang ini ya, kalau habis ngomong begini nih inget nih saat kematian. Iya memang begitu. Kalau setiap hari kita ingat kematian, malaikat akan turun menyalami kita. Oh gitu sih. Iya, kata Rasulullah, tidak mungkin kita itu akan ingat kematian. Terus kata Rasulullah, kalau kamu ingat surga neraka sebagaimana kalian bersama di sampingku, malaikat akan turun untuk menyalami kalian karena kagumnya mereka dengan kalian. Ya tidak mungkin. Sa'ah semua itu ada waktunya. Karena ingat mati aja gitu sih. Enggak mungkin. Makanya semua itu ada waktunya. Makanya ada ngaji 2 hari sekali, 3 hari sekali, harus ketemu, ini harus begini. Ini semuanya menunjukkan kepada kita, dengan itulah kita akan mendapatkan recharge kembali, mendapatkan kekuatan kembali. Kalau seperti, jadi ada punya teman cerita, jadi kalau dia dimimpiin itu, dia tuh selalu mati gitu. Itu tanda kebaikan. Bukankah ingat mati itu mengingat kebaikan? Ada dia ingatan dari Allah ya? Iya. Mengingat kematian itu tanda kebaikan daripada mengingat kehidupan. Bukankah mati itu kan sebenarnya obat dari semua penyakit. Penyakitnya orang kaya itu ingat mati supaya tidak sombong. Bahwasanya harta yang dia dapatkan itu pasti ada saatnya dia akan tinggalkan harta itu. Dan kata Umar bin Khattab itu apa? Orang itu kalau dia memiliki kekayaan ketika mati,
itu kayak orang yang sedang bangun tidur dari mimpi. Kayak orang yang sedang bangun tidur dari mimpi. Ya, kok bisa? Kata Umar bin Khattab. Iya, dia memiliki harta dari timur sampai ke barat. Ketika mati, dia bangun pertama kali di alam barzah. Tidak ada satupun harta itu yang dia bawa tangan. Dan mengingat kematian itu obat si kaya dan obat si miskin. Si kaya supaya tidak sombong, si miskin supaya tahu bahwasanya penderitaan dia itu hanya sebatas sementara. Kalau obat buat si miskin yang sombong gimana, Sat? Dia miskin sombong lagi. Kepret bisa. Tapi itu benar tadi Ustaz bilang, Bi, memang harus ada recharge iman. Iya. Kalau enggak kadang kita di sini ketemu nih ngobrol ingat gitu sama teman-teman, tiba-tiba ntar sendiri lagi lupa lagi yang dipikirin gimana nih project besok. Ya itu saat misalnya tidur kan tadi dibilang antum ketika dekat saya cuma si somplak apalagi jodoh saya. Tadi kan pas mau tidur saat ya, kalau kita mikirin gimana uang, gimana dunia besok, tiba-tiba meninggalkan sul khotimah saat ya. Iyalah antum mikirin duit. Apalagi lo suka mikirin listrik masih bunyi, Pet. Lu itu sul khotimah juga enggak, Ustaz? Udah selesaikan aja berdua deh. Itu bisa sul khotimah saat kayak gitu, Ustaz. Ya kan mikirin dunia sebagian, ya agak suul khotimah sebagaimana orang yang minum khamar, zina. Tapi kan antum memikirkan dunia. Iya sih, besok gimana ya buat ngasih makan anak-anak. Biarkan besok mah besok, hati kayak burung itu loh. Rasulullah itu memuji hatinya orang beriman itu sebagaimana hatinya burung. Hatinya burung itu para ulama memiliki 3 makna. Yaitu saya sebutkan salah satunya aja, yaitu adalah hati burung itu hati yang tidak pernah merasa risau dengan rezeki di waktu besok. Kan burung itu kan dia pergi pagi dalam kondisi kosong, sore hari pulang dalam kondisi penuh. Orang kalau semakin mikirin dunia mah semakin kefakiran dia. Tapi kalau orang itu menempatkan dunia itu biasa-biasa aja, ya akan dikasih kecukupan oleh Allah, tidak ada henti-hentinya. Masya Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Ada nggak orang yang sudah 1 M kemudian dia tidak mencuri dan tidak korupsi? Enggak, rata-rata yang korupsi itu rata-rata yang korupsi itu S3. Rata-rata yang korupsi itu uangnya sudah banyak. Kenapa? Karena kecukupan itu tidak dilihat dan tidak ditilik dari kekayaan. Kecukupan itu miliknya Allah. Jadi kalau Allah tidak ngasih, ya tidak ngasih. Mana dalilnya kalau kecukupan miliknya Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau kemudian kalian bertawakal, maka dia itu kembalinya sama Allah. Aku yang mencukupi, berarti kecukupan itu diturunkan. Kecukupan itu bukan didapatkan, tapi diturunkan. Karena Allah yang mencukupi. Kalau kita mendapatkan 3 juta, cukup. Mana dalilnya? Ini ada satu kisah nyata. Imam Syafi'i itu pernah ditanya sama orang, saya itu kerja begini. Kok enggak cukup ya? Terus ditanya sama Imam Syafi'i, gajimu berapa? 4 dinar. Pekerjaanmu sebutkan lagi kayak apa? Begini. Waduh. Kamu bilang sama bosmu, jangan 4 dinar. 3 dinar. Malah disuruh kurangi. Iya. Orang kalau sekarang bisa dibunuh itu gurunya. Maka kemudian akhirnya minta dikurangi. Setelah dikurangi, dia masih mengatakan kepada Imam Syafi'i, kurang. Masih kurang wahai Imam Syafi'i. Ya sudah, berarti saya yakin 2 dinar. 2 dinar. Orang dulu itu kalau tanya beneran. Pulang minta sama bosnya, potong jadi 2 dinar aja. Setelah 2 dinar cukup. Terus kemudian Imam Syafi'i ditanya, lu kok bisa gimana? Iya, aku melihat pekerjaanmu itu tidak pantas mendapatkan gaji 4 dinar. Waduh. Karena kamu mengambil 2 dinar yang seharusnya tidak kamu berhak mengambilnya, maka itulah yang menjadikan apa yang kamu kelola tidak cukup. Nggak cukup, terlalu kurang. Tapi ketika kamu itu digaji sesuai dengan pekerjaan kamu, barulah itu kamu cukup. Karena Allah yang akan turun serta untuk mencukupinya. Masya Allah. Itulah kalau hitungan manusia dan Allah tuh. Kalau kalkulatornya beda. Pintar antum. Ya Ustaz ya. Kalau bertamu jangan lama-lama ya. Iya. Ibaratnya begini tadi ya. Saya simpulkan sedikit. Kalau simpulin, saya boleh pergi dulu nggak? Jangan, satar dulu. lagi nih, dikit lagi. Kita juga lapar. Allah itu mampu membuat orang miskin itu bahagia tanpa memberi dia harta. Allah juga mampu menghinakan orang kaya itu tanpa mengambil jabatannya. Kira-kira begitu ya, Bib? Iya, betul. Enggak juga sih Enggak juga Enggak, itu juga kayaknya ngambil dari lirik lagu kayaknya itu. Saya semprot dulu deh. Ya udah,
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustadz, jazakumullah khair Ustadz. Sudah dijelasin semuanya. Ini banyak banget daging-daging yang perlu diambil nih. Dan Khususnya buat kita berdua. Dan kita juga mohon maaf udah Saya maafin. main ke sini ya. Saya maafin. Ganggu Ustadz nih kan. Ya Ustadz. Maafin. Afwan jidan Mohon maaf ya, Ustadz. Teh. Di sini makan ya. Oke. Oke. Jangan lupa di share kalau video ini bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah. Sebelumnya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Memang tadi kita ucap bismillah. Udah pertama tadi saya. Oh ya sudah. Ya, dari awal. Ya saya tutup ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jangan diambil. Enggak, ini saya benerin belum hari nih. Oh jatuh soalnya. Ini harus dicek. Cek dulu Ustaz, Lucky biasanya 11-12 juga sih sama saya. Ini tadi di mana tempatnya? Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel Ustaz. Masya Allah, ajib.